Isi audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Jenis-jenis audit dalam sektor publik secara umum. Ada 3 jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan atau financial audit, audit kepatuhan atau compliance audit, dan audit kinerja atau performance audit. 1. Audit keuangan memastikan efisiensi sistem akuntansi dan pengendalian keuangan, serta pencatatan transaksi keuangan yang benar. 2. Audit kepatuhan yang memverifikasi pengeluaran untuk layanan masyarakat sesuai dengan undang-undang dan peraturan dengan aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan. Ketiga, audit kinerja. Nah, ini memfokuskan pemeriksaan pada tindakan ekonomi dan kinerja entitas atau fungsi, menilai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang terkait. Tujuan dari pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan yang independen atas aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah. Pemeriksaan kinerja ini dapat ditujukan untuk memeriksa salah satu, dua di antaranya atau ketiga aspek tersebut. Yang kedua, melakukan analisis yang independen atas validitas dan reliabilitas sistem pengukuran kinerja atau laporan kinerja yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, melakukan analisis yang independen untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atas pelaksanaan program atau kegiatan atau entitas dengan maksud untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Yang keempat, melakukan penilaian independen terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan pemerintah serta mengidentifikasi penyebab jika program yang dilaksanakan tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Objek pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja merupakan jenis pemeriksaan yang unik. Salah satu keunikannya terletak pada bervariasinya objek pemeriksaan kinerja. Objek pemeriksaan kinerja dapat berupa yang pertama ada organisasi atau entitas pemerintah. Organisasi dapat berupa entitas yang pertama ada pemerintah pusat atau daerah, yang kedua ada badan usaha milik negara atau daerah atau BUMN atau BUMD, yang tiga ada badan layanan umum atau BLU. Yang kedua, ada program merupakan bentuk instrumen atau kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan. Contoh, pemeriksaan kinerja atas program wajib belajar 9 tahun, kinerja pemekaran daerah, dan pemeriksaan kinerja atas program distribusi pupuk bersubsidi. Yang ketiga ada kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa. Karakteristik audit kinerja. Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi memberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya. Berikut ini adalah karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program. 1. Audit ekonomi dan efisiensi. Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen.
Yang kedua, audit efektivitas. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Standar pemeriksaan kinerja. Di Indonesia, standar pemeriksaan pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, dalam pemeriksaan kinerja berlaku beberapa standar. Yang pertama, standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Standar umum berlaku bagi setiap jenis pemeriksaan, baik itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan adalah spesifik untuk setiap jenis pemeriksaan. Yang pertama, standar umum. Standar umum terdiri atas 4 pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan. Yang pertama, kemampuan dan keahlian pemeriksaan. Yang kedua, independen organisasi dan individual pemeriksa. Yang ketiga, kemahiran profesional berupa kecermatan dan keseksamaan. Dan yang terakhir, pengendalian mutu pemeriksaan. Yang selanjutnya, standar pelaksanaan terdiri dari 4 pernyataan yang berkaitan dengan syarat-syarat bagi pemeriksa dalam merencanakan dan mengawasi pekerjaan di lapangan. Pernyataan standar pelaksanaan yang pertama adalah pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Pernyataan standar pelaksanaan kedua adalah staf harus supervisi dengan baik. Pernyataan standar yang ketiga adalah bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Pernyataan standar pelaksanaan yang keempat adalah pemeriksaan harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksa tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan. Yang ketiga yaitu standar pelaporan. Pernyataan standar pelaporan pertama adalah pemeriksaan harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Pernyataan standar yang kedua, laporan hasil pemeriksaan harus mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan. Dan yang selanjutnya, hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi. Pernyataan standar pelaporan yang ketiga yaitu laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, dan meyakinkan serta jelas dan seringkas mungkin. Pernyataan standar pelaporan yang keempat adalah laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya menjaga kualitas audit akuntansi sektor publik. Audit quality atau kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut. Proses dan tahapan audit kinerja. Proses audit. Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika. Yang pertama, struktur audit kinerja.
Yang kedua, tahapan audit kinerja. Dan yang ketiga, kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur audit kinerja. Yang pertama, struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur